Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kreatif, Ibu Fani Rahmawati MPD, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya rindukan. Di sini kami, selaku kelompok 12 Ekonomi Kreatif, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi Bisnis. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Dino Siwa Rahmadan, rekan saya, dan saya sendiri, Dea Clara Salsabella. Kita masuk ke pembahasan. Jadi pembahasannya ada 6. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT, yang kedua perseroan komanditer atau CV, yang ketiga ada firma, koperasi, yayasan, dan yang terakhir BUMN. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian organisasi bisnis. Jadi, organisasi bisnis ini adalah suatu organisasi di mana organisasi tersebut ini melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Nah, organisasi bisnis sendiri memiliki macam-macam organisasi. Ada 6. Yang pertama adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, koperasi, yayasan, dan BUMN. Kita mulai dari perseroan terbatas. Nah, jadi apa sih perseroan terbatas? Perseroan terbatas ini adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, di mana saham ini pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Selanjutnya, PT memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu kelangsungan hidup perusahaan terjamin, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah, terbatasnya tanggung jawab, kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, dan yang terakhir, pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien. Selanjutnya, kekurangan dari PT. Yang pertama ada biaya pendiriannya relatif mahal, yang kedua kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham, dan yang terakhir, rahasia tidak terjamin. Selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV. Jadi, di sini ada kelebihan dari CV. Yang pertama adalah modal yang dapat dikumpulkan, itu relatif banyak. Yang kedua, pendiriannya relatif mudah. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Yang keempat, manajemen dapat didiversifikasikan. Dan yang terakhir, kesempatan untuk berkembang itu lebih besar. Selanjutnya, perseroan komanditer ini memiliki kekurangan juga. Nah, kekurangannya ini ada 3. Yang pertama, tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang kedua, sukar untuk menarik kembali investasinya. Dan yang ketiga, kelangsungan hidup tidak terjamin. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dino Siwa Rahmadan. Oke, baiklah, di sini selanjutnya ada firma ya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan firma? Jadi firma itu bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Jadi di sini ada kelebihan dari firma itu sendiri. Itu yang pertama, prosedur pendiriannya itu relatif mudah. Lalu yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Lalu yang ketiga itu keputusan adalah pertimbangan seluruh anggota firma. Lalu selanjutnya ada koperasi. Apa sih yang dimaksud dengan koperasi? Yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu ada modal koperasi itu terdiri dari 2, yang pertama modal sendiri dan yang kedua modal pinjaman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan modal sendiri? Yaitu modal yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan sukarela, hibah, dan dana cadangan sisa hasil usaha. Lalu yang dimaksud dengan modal pinjaman itu berasal dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya, bank, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, dan juga sumber lain yang sah. Lalu selanjutnya ada yayasan.
Jadi apa sih yang dimaksud dengan sebuah yayasan itu? Adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam suatu undang-undang. Lalu di sini ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Jadi BUMN itu memiliki ciri-ciri dan juga manfaatnya ya teman-teman. Jadi di sini ciri-ciri dari BUMN sendiri itu yang pertama, pengawasan badan usaha itu dimiliki oleh pemerintah, lalu pengawasan dilakukan oleh pemerintah, resiko tanggung jawab juga pemerintah, serta melayani kepentingan umum dan juga salah satu stabilisator perekonomian negara. Jadi manfaat BUMN sendiri itu yang pertama, memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, disilakan di kolom komentar apabila ada yang masih kurang jelas. Dan semoga apa yang kami sampaikan dan kami jelaskan itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa teman-teman.